Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar kembali. Now we talk about to be. Ya, kebetulan materi kita pada hari ini adalah tentang to be. Apa itu to be? What is to be? Oke, I explain you. To be itu maksudnya adalah auxiliary verb, itu kata kerja bantu, yang mana berfungsi untuk menghubungkan subjek dengan complement. Oke, ada 3 jenis complement. Yang pertama, adjective, yaitu kata sifat. Yang kedua, noun, yaitu kata benda. Dan yang ketiga, yaitu adverb, yaitu kata keterangan. Ya. To be ini memiliki arti 3. Yang pertama, to be itu diartikan adalah. Yang kedua, to be itu diartikan ada. Dan yang terakhir, to be itu terkadang tidak diartikan. Oke, now ini ada bentuk to be. Ya, bentuk to be itu adalah am, is, are. Oke, sekali lagi, bentuk to be itu adalah am, is, are. Untuk subjek orang pertama tunggal, yaitu I, akan diikuti to be, am. Sedangkan subjek you, we, they diikuti to be, are. Dan sedangkan he, she, it, orang ketiga tunggal, the third person, to be-nya adalah is. Jadi di sini tidak boleh saling memasuki. Misalkan kita mengatakan he are, atau you is, atau we am. That's wrong. Itu kalimatnya salah. Ini harus sesuai dengan partnernya, sesuai dengan pasangannya. Kalau I, am, you, we, they, are, he, she, it, is. Ya, setelah itu baru kita taruhkan complement. Complement yang 3 tadi, yang pertama adjective, noun, and adverb. Yaitu yang pertama kata sifat, benda, dan keterangan. Oke, ini sudah saya buatkan contoh untuk kalimat positif dari to be. Ya, yang pertama contohnya, I'm an English teacher. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris. Oke, ya. Selanjutnya, you are a good student. Kamu adalah siswa yang bagus. And the next, he is a doctor. Dia adalah seorang dokter. Nah, ini contoh untuk bentuk positif. Ada juga contoh yang lain, banyak sekali contoh selain dari yang ini, tapi cukup saya tuliskan 3 contoh saja supaya bisa dimengerti. Oke, contoh yang lain, oke, saya akan contohkan. Contohnya seperti kata I'm sick, itu untuk kata sifat. Untuk kata benda, contohnya it is door atau it is table, itu untuk kata benda. Sedangkan untuk contoh dari adverb, contohnya I'm at home, saya berada di rumah. I'm at school, saya berada di sekolah, dan lain sebagainya. Nah, itu maksudnya complement. Oke, selanjutnya untuk membuat bentuk kalimat negatif dari to be ini adalah kita menggunakan kata not setelah to be. Nah, di mana letak not? Not itu tadi kita taruh setelah to be. Ya, setelah to be, dan artinya adalah bukan atau tidak. Oke, contohnya ini. I'm not an English teacher. Saya bukan seorang guru bahasa Inggris. Ya. Contoh yang kedua, you are not a good student. Bukan siswa yang bagus. Atau ini bisa disangkal menjadi you aren't a good student. Oke, bisa kita sangkal. Atau you are not good student. Kamu bukan siswa yang bagus. Oke. The third example, he is not a doctor. Oke, dia bukan seorang dokter. Nah, jadi sekali lagi letak posisi not itu adalah di depan to be, dan artinya adalah bukan atau tidak. Oke, the next, selanjutnya untuk interrogative sentence. How to make interrogative sentence from to be? Bagaimana untuk membuat interrogative sentence dari to be? Yaitu dengan cara we put to be in the first sentence. Kita akan menaruh to be itu di awal kalimat. Seperti yang sudah saya tuliskan. I have written for you. This is example. Oke, I'm an English teacher. Ya, apakah saya seorang guru bahasa Inggris? Ya.
Ya, kalau to be sudah berada di awal, am is are ini ada di awal, maka to be itu diartikan apakah. Ini contohnya kedua, are you a good student? Apakah kamu siswa yang bagus? Atau is he a doctor? Apakah dia adalah seorang dokter? Nah, ini untuk contoh interrogatifnya. How to answer the question if interrogative sentence? Oke, jawabannya ada dua, yes dengan no. Oke, apabila the statement is true, we answered yes. Apabila statementnya tidak benar, is not true, we answered no. Oke, tergantung konteks dari kalimat yang kita tanyakan. Contohnya, am I an English teacher? Ya, kalau statementnya benar, kita jawab yes, you are. Kalau statementnya salah, kita jawab no, you are not. Oke. Selanjutnya, are you a good student? If the statement is true, we answer yes, I am. Kalau statementnya salah atau tidak benar, berarti we answer no, I'm not. Nah, selanjutnya, is he a doctor? Apakah dia seorang dokter? Jikalau benar dia dokter, jawab yes, he is. Kalau benar dia tidak dokter, berarti kita jawab no, he is not. Oke, next. Untuk membuat kalimat negatif interrogative, kita menaruh to be di awal dan not-nya setelah subject. Contoh, am I not an English teacher? Ya, am I not an English teacher? Perhatikan ini letak to be-nya, not-nya di sini, ya, sedangkan to be-nya di sini. Artinya apakah saya bukan seorang guru bahasa Inggris? Oke. Contoh yang kedua, are you not a good student? Ya, apakah kamu bukan seorang siswa yang baik atau siswa yang bagus? Ya, sama seperti kalimat yang pertama. And the third example is he not a doctor? Apakah dia bukan dokter? Etc. dan lain sebagainya. Nah, ini letak penempatan untuk kalimat negatif interrogatif dari to be. Selanjutnya untuk question word-nya atau 5W1H, yaitu seperti kata what yang artinya apa, where artinya di mana, why artinya mengapa, when artinya kapan, who artinya siapa, dan how artinya bagaimana. Nah, ini saudara-saudara atau jenis-jenis dari 5W1H atau 5W1H. Bagaimana cara pembuatan kalimat menggunakan 5W1H yang dihubungkan dengan auxiliary verb, yaitu to be. Nah, ini contohnya, when are you sick? Ya, jadi letaknya adalah pertama kita taruh, kemudian setelah itu baru to be, dan baru complement. Contoh seperti ini, when are you sick? Kapan kamu sakit? Ya, jangan sampai kita menyusun kalimat seperti kalimat nomor 2 mengatakan when you are sick. Ini salah kalimatnya. It is wrong sentence. 1H tidak bisa menerima kalimat bentuk positif. Oke. 5W1H ini bisa masuk ke kalimat kalimat bentuk to be-nya itu harus dalam keadaan interrogative. Seperti kalimat yang pertama ini, when are you sick? Ini bentuknya bertanya. Oke, baru 5W bisa masuk. Tapi kalau bentuknya positif, you are sick, ini kan statementnya positif. Jadi tidak boleh dimasuki kata 5W1H kalau dia bentuk kalimatnya positif. Nah, itu maksud dari fungsi question word ini. Karena banyak sekali kita lihat kadang our friend talk English menggunakan 5W1H itu dalam keadaan kalimat positif. Kalau kita menggunakan kalimat dalam bentuk positif, sorry, that's wrong sentence. Misalkan Anda mengatakan, why you are here? Why you are here? Ini kalimatnya salah. Why you are here? Ini kalimatnya salah karena ini bentuknya positif. Kenapa 5W1H ini dimasukkan kata why sedangkan ini positif? You are here. Nah, bagaimana bentuk konteks yang benar? Konteks yang benar adalah why are you here?
Ya. Why are you here? Berarti harus bentuknya bertanya, are you here? Apakah kamu ada di sini? Baru bisa kita masukkan 5W1H kata why. Jadi, why are you here? Nah, seperti itu. Ya, itu cara kita menyusun kalimat bahasa Inggris yang benar. Oke, mungkin hanya ini. That's all my explanation about to be. And thank you very much. See you for the next videos.